Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ustaz Makmur dan juga para asatidzah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, panitia PAS sudah meng-share kepada kita timeline dan juga beberapa hal yang perlu kita ketahui, dan kita semua berharap semoga para asatidzah bisa mengikuti timeline yang sudah diberikan oleh ketua PAS sehingga kegiatan PAS nanti bisa berjalan dengan lancar. Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang perlu kita perhatikan dalam PAS nanti adalah proses penilaian. Proses penilaian ini kan terbagi menjadi 3 ya. Kalau di PAS nanti, di rapot nanti itu ada 3 bagian asatidzah. Jadi ada nilai pengetahuan, kemudian ada nilai keterampilan, dan juga ada nilai sikap. Untuk nilai pengetahuan, ini mungkin asatidzah sudah memahami semua, akan tetapi tetap akan ulas sedikit. Adapun untuk nilai keterampilan dan juga sikap, ini mungkin sebagian asatidzah yang baru bergabung mungkin akan bertanya-tanya bagaimana cara kita mengambil penilaian keterampilan dan juga sikap. Insyaallah pada kesempatan ini Anda akan jelaskan sedikit bagaimana cara kita mengambil penilaian keterampilan dan juga sikap. Mengapa tidak Selasa saja? Karena lebih cepat lebih baik insyaallah. Tujuannya agar para asatidzah yang mengajar di hari Senin sudah bisa mengambil penilaian keterampilan dan juga sikap ini. Baik, kita lanjut. Jadi sebelumnya kita akan buka terlebih dahulu form penilaian PAS semester 1. Dari sini kita akan mengetahui nilai apa saja yang perlu kita input di form PAS ini. Kita lihat di sini, nanti akan kita kirimkan ke tim nilai ataupun ke wali kelas. Sekarang adalah form yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Formatnya seperti ini. Nanti ada pengetahuan, kemudian ada keterampilan dan juga ada sikap. Nilai pengetahuan PAS ini tidak diambil dari nilai murni PAS. Maksudnya adalah misalnya Aisyah mendapatkan nilai PAS 80, tidak kita tulis 80, tetapi nilai yang di sini yang ada tanda ini adalah bukan nilai murni PAS, melainkan nilai proses dari beberapa penilaian yang sudah kita lakukan selama ini. Kita perhatikan, lalu dari mana dapatnya? Dapat nilainya adalah dari sini. Nah, ini rinciannya sudah dibuat oleh tim nilai. Jadi ada pengetahuan ini ada 4 kolom. Kolom 1, 2, 3, dan 4. Kolom 1 adalah rata nilai proses. Nilai proses itu apa? Nih kita ambil dari sini. Nilai proses adalah nilai tugas dan nilai ulangan harian. Jadi nilai yang kolom 1 ini adalah nilai proses sebelum PTS. Ratanya ya. Kemudian kolom kedua adalah nilai PTS. Nilai PTS ini yang sudah yang sudah sampai ke KKM. Sehingga bagi antuna atau bagi antum yang belum sempat mengadakan remedial, anak-anak yang nilainya masih 40 misalnya, ini kita mohon untuk segera melaksanakan kegiatan remedial tersebut. Mengapa? Karena kalau nilainya masih 40 belum sempat kita remedial, maka nanti nilai pengetahuan si Aisyah misalnya dia akan 73, tidak akan sampai ke nilai KKM yang ada. Kemudian pertanyaannya adalah apakah boleh remedial kita ambil dari penugasan? Boleh saja, karena remedial itu bisa dari bentuknya ulangan seperti yang kita lakukan, ataupun penugasan, ataupun latihan, ataupun bahkan penjelasan materi yang memang anak tersebut tidak paham materi tersebut. Sehingga misalnya begini, si fulanah ini nggak paham materi cerita pendek ketika ujian daurah, kemudian kita remed hanya pada bagian yang keliru saja, tetapi masih kurang juga nilainya, kita berikan latihan. Masih kurang juga kita berikan penugasan. Masih kurang juga kita jelaskan materi yang memang dia belum pahami. Setelah itu nilainya akan berubah, dan ini sudah melalui beberapa proses perubahannya. Kemudian yang ketiga ini adalah nilai proses setelah PTS. Setelah PTS kan kita melaksanakan KBM. Nah, di KBM itu kan ada nilai tugas dan juga nilai ulangan harian. Seperti ini bentuknya kurang lebih. Nanti hasil yang ada di sini
kita pindahkan ke kolom ini 3. Kemudian kolom 4 ini isinya adalah nilai PAS murni. Berapapun nilainya silakan dimasukkan ke sini, tetapi jika memang belum masuk atau belum mencapai KKM maka silakan diremedial terlebih dahulu. Ini misalnya 90, maka nanti kita akan muncul angka 73. Ini adalah rata dari 4 kolom ini. Kemudian predikatnya apa? Silakan disesuaikan dengan predikat yang sudah ada. Kemudian asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah nilai keterampilan. Dari mana kita dapat nilai keterampilan? Jadi kita kembali dulu ke PowerPoint sini. Nilai keterampilan itu adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian penilaian keterampilan tersebut meliputi ranah berpikir dan juga bertindak. Terbagi lagi nih ranah berpikir, diantaranya keterampilan menggunakan, mengurai, merangkai, modifikasi, dan juga membuat. Keterampilan bertindak diantaranya membaca, menulis, menghitung, menggambar, atau mengarang. Berhubungan sekali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh misalnya ada guru bahasa Arab ataupun guru jurumiyah ingin mengambil nilai keterampilan, maka guru tersebut bisa menggunakan model ranah bertindak. Ranah bertindak, karena kalau untuk membuat tidak ada yang bisa dibuat ya, kecuali membuat dialog percakapan. Nah, kalau di ranah bertindak bisa mungkin membaca ataupun yang lainnya. Nah, ini nilai keterampilan. Atau biasanya nilai keterampilan yang lain yang sebelum-sebelumnya itu misalnya membuat poster atau sejenisnya yang berkaitan dengan pelajaran yang kita ampu masing-masing. Kemudian yang kelima, jenis penilaian keterampilan itu ada praktik, ada produk, portofolio, dan juga penilaian proyek. Ini masing-masing memiliki perbedaan. Yang pertama adalah praktik, ini sekali dilakukan dan hari itu kita dapat nilai. Contoh misalnya praktik haji, praktik umroh, wudhu, dan lain sebagainya, yang untuk tahun ini atau semester ini tidak bisa kita lakukan. Mengapa? Karena masa-masa pandemi dan anak-anak juga tidak mungkin praktek haji sendirian, praktek umroh, praktek memandikan jenazah sendirian, juga kayaknya kurang efektif. Sehingga ada solusi antara anak dengan Ustaz Adit ketika itu ngobrol, berbicara bagaimana cara atau solusi praktik ini. Nah, ini kita sempat membicarakan bagaimana kalau praktiknya itu adalah zikir setelah sholat dan juga zikir pagi petang. Kemudian ada praktik produk, keterampilan produk. Ini berarti si anak kita minta membuat sesuatu sehingga menghasilkan suatu produk yang nanti bisa kita nilai. Dan yang ketiga adalah portofolio. Portofolio ini adalah kumpulan dari beberapa hasil beberapa karya si anak yang berhubungan dengan keterampilan. Jadi kita kumpulkan dalam satu portofolio di akhir pembelajaran atau di akhir semester, kita akan lihat hasil pengerjaan mereka seperti apa. Kemudian yang keempat, modelnya penilaian proyek. Tentu ini dinilai dalam jangka panjang. Dan yang memungkinkan kita lakukan untuk semester ini atau dalam masa pandemi ini adalah jenis keterampilan produk. Ya, kita minta siswi membuat sesuatu ataupun praktik di beberapa mata pelajaran bisa. Seperti praktik hiwar dalam pelajaran bahasa Arab ataupun praktik misalnya dalam pelajaran fikih. Ya kan, membaca zikir pagi petang atau lain sebagainya. Kemudian poin yang keenam yang ingin saya sampaikan adalah untuk memudahkan penilaian keterampilan di masa pandemi ini, silakan ambil penilaian keterampilan dengan prinsip memudahkan kita dan peserta didik. Sehingga kita harapkan sekali sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kementerian kita atau menteri kita adalah dalam masa pandemi ini pembelajaran akan dibuat dengan model pembelajaran yang mudah dan tidak terlalu mengejar kurikulum yang ada. Sehingga kita pun setiap lembaga diberikan kebebasan terutama untuk penilaian keterampilan dan juga sikap sebagaimana yang Anda baca dari beberapa sumber dan juga yang Anda dapat dari beberapa rekan tentang bagaimana cara kita memberikan penilaian keterampilan dan juga sikap. Kemudian sudah sampai di sini, maka nanti untuk penilaian keterampilan insya Allah tidak terlalu sulit. Asatidzah yang belum mengambil penilaian keterampilan bisa mulai pekan besok ya, Senin.
bisa dengan model-model yang asatidzah inginkan. Kalau ternyata masih bingung ataupun ingin bertanya, silakan tanyakan langsung ke Ana atau ke guru-guru lainnya yang lebih paham dari Ana. Berikutnya adalah penilaian sikap. Nah, ini sebetulnya poin penting yang ingin kita bahas, karena kalau tidak salah pada rapat pekan lalu ya, itu ada yang bertanya bagaimana cara kita memberikan penilaian sikap. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya penilaian sikap ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku siswa yang meliputi penilaian sikap spiritual dan juga sosial. Spiritual ini adalah penilaian yang berhubungan dengan keagamaan, adapun sikap sosial adalah penilaian yang berhubungan dengan interaksi dan juga karakter siswi. Kemudian poin yang kedua, asatidzah, penilaian sikap spiritual ini minimal meliputi sikap berdoa, menjalankan ibadah dan juga bersyukur. Kita belum berbicara bagaimana cara melakukannya ya, nanti setelah ini kita akan bahas. Penilaian sikap sosial minimal meliputi sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, dan percaya diri. Minimal ini. Kemudian, teknik penilaian sikap selama pembelajaran daring juga bisa menggunakan teknik observasi. Sebetulnya, teknik penilaian sikap ini selain observasi juga ada yang lain, seperti penilaian diri, penilaian antar siswa, dan penilaian jurnal. Kalau observasi ini kan penilaian yang kita lakukan dengan cara mengamati sikap siswi secara langsung. Penilaian diri berarti siswi menilai dirinya sendiri. Penilaian antar siswa ini mereka kita berikan form, kemudian mereka saling menilai antar temannya. Dan yang kemudian adalah penilaian jurnal, ini adalah penilaian yang dilakukan oleh guru berdasarkan temuan-temuan selama pembelajaran berlangsung. Kemudian untuk saat ini atau semester ini kita coba gunakan prinsip kemudahan lagi dalam melakukan penilaian sikap. Kita gunakan prinsip kemudahan dalam penilaian sikap. Mengapa? Karena yang pertama adalah kita tidak berjumpa langsung dengan para siswi. Kemudian yang kedua, jika kita memang betul-betul 100% mengikuti aturan bagaimana cara mendapatkan nilai sikap, maka ini Ana rasa terlalu panjang ya, dan bisa jadi akan memberatkan kita para guru. Kemudian yang terakhir adalah penilaian sikap spiritual bisa kita lakukan dengan mengobservasi siswi. Nah, nanti bagaimana caranya? Ana sudah buatkan beberapa indikatornya yang menurut Ana ini mewakili dari beberapa indikator yang sangat banyak. Nanti kita lihat di sini di lembaran penilaian sikap. Lembar penilaian sikap. Nah, ini kita lihat di sini ada lembar penilaian sikap dan juga nanti di sini ada beberapa indikatornya. Nah, ini dia ada beberapa indikator. Indikator penilaian sikap spiritual dan sosial kurikulum 2013. Indikator penilaian kompetensi spiritual antara lain ketaatan beribadah. Ini indikatornya banyak sekali, bersyukur juga banyak, berdoa juga banyak, kemudian sosial, jujur juga banyak, disiplin banyak, kemudian tanggung jawab juga demikian banyak, santun, peduli, dan juga percaya diri terakhir. Dan ini memang sangat banyak nih asatidzah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita kerjakan semampu kita dan sesuai dengan keadaan yang saat ini terjadi. Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita lihat nanti insya Allah ini akan Ana share dan juga Ana minta bantuan ke tim nilai ya untuk memasukkan nomor induk dan juga nama, sehingga nanti kita para guru pengampu bisa langsung menginput nilai aspek pengamatan yang kita lakukan. Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuknya adalah lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap santun peserta didik. Berilah tanda checklist pada kolom skor sesuai sikap santun yang ditampilkan oleh peserta didik dengan kriteria sebagai berikut. 4, 3, 2, 1. 4 ini adalah apabila peserta didik selalu melakukan hal yang sesuai dengan pernyataan. Kemudian yang ketiga ini sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan tapi kadang-kadang nggak melakukan. Jadi dia melakukannya sering, misalnya dia sering bolos, ya kan, sering bolos, maka ya 3 berarti dapatnya tuh, ya kan, poin yang mana, nanti ada aspek pengamatannya. Kemudian dia kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan. Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan sesuai dengan pernyataan.
Nah, ini kita lihat aspek pengamatannya yang A. Jadi di sini Anda bukan buatkan sih. Ini memang sudah ada formatnya seperti ini ya. Jadi ada aspek pengamatan, kita lihat di sini. Di sini ada A, B, C, D, E. A, B, C, D, E ini adalah kode untuk aspek pengamatan yang tadi Anda tuliskan di sini. Pertama, yang A itu ada berkata baik dan sopan. Ini bisa kita lihat dari chattingan mereka ketika kita mengajar di kelas daring, baik itu di WhatsApp maupun di Zoom. Ya, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada satu atau dua muridnya Ustadz Adit yang izin ke hammam tapi dengan menggunakan bahasa yang kurang sopan. Nah, ini kan kalau sekali mungkin masih wajar keceplosan, tapi kalau misalnya lebih dari sekali, kayaknya bukan keceplosan tapi jadi kebiasaan. Nah, gitu kurang lebih. Kemudian yang B, tidak mengeluh saat diberikan tugas. Ini Anda rasakan sendiri, ada beberapa siswi ya, beberapa bagian kecil siswi yang mereka ini mengeluh ketika diberikan tugas dengan alasan kok tugasnya banyak. Padahal tugasnya nggak banyak, tapi memang siswi ini juga kalau mengerjakan suka telat mengumpulkannya. Dan di kelas normal pun siswi ini memang terlihat dalam tanda petik agak malas gitu ya untuk mengerjakan latihan yang kita berikan. Kemudian asatidzah yang C adalah mengerjakan sendiri tugas yang diberikan guru tanpa menjiplak pekerjaan temannya. Nah, ini kita bisa tahu kan ketika kita memberikan penugasan dalam bentuk misalnya tulisan tangan, maka ini bisa kita lihat nih apakah dia menjiplak ataukah ini memang karya dia sendiri. Kita bisa menduga dan mengira atau bisa memastikan bahkan bahwasanya ini hasil jiplakan dia sama dengan temannya. Kadang kita bisa melihat hal-hal yang seperti ini, walaupun kita belum bisa memastikan ya jika memang tidak ada bukti validnya. Kemudian yang D, mengikuti kegiatan pembelajaran daring dari awal hingga akhir kecuali ada uzur syar'i. Nah, ini kita bisa lihat terkadang memang di grup WhatsApp mereka menceklis daftar hadir di awal semuanya. Ketika di pembelajaran kita sebut namanya tidak ada. Ketika misalnya kita minta dia untuk membaca tidak ada, atau mengumpulkan tugas pun tidak ada, tapi namanya ada di absen. Nah, ini bisa jadi ketika kita sudah berkomunikasi dengan misalnya kesiswaan ataupun guru BK atau bahkan orang tua, nah ini baru bisa kita tulis di sini apakah memang benar si anak ini mengikuti pembelajaran ataukah tidak. Kemudian yang E, menyelesaikan tugas yang diberikan tepat pada waktu yang ditentukan. Jika memang iya, berarti kita tulis 4. Di poin E nya kita tulis 4. Tapi kalau misalnya dia nggak pernah mengumpulkan tugas, maka kita tulis saja 1. Ya, kita tulis 1. Ataupun kalau misalnya kita nggak tega nulis 1, ya kita bicarakan ke orang tuanya, kemudian minta si anak tersebut untuk mengumpulkan tugas-tugas yang belum dikumpulkan. Tentu ketika berbicara dengan orang tua, baiknya kita berkomunikasi terlebih dahulu ke wali kelas dan juga bagian kesiswaan. Demikian. Nah, ini kemudian sekarang kita akan latihan bagaimana mengisi nilai atau aspek pengamatan sikap. Di sini ada 3 nama, Adel, Raya, dan Husna, tapi ini hanya sekedar contoh ya. Hanya sekedar contoh. Misalnya Adel ternyata 5 aspek pengamatannya bagus semua, kita tulis 4 semua, berarti skornya 20, nilainya 100, predikatnya A. Kemudian kalau misalnya Raya semua aspek 3 kecuali yang A berkata baik dan sopan, dia sangat baik berkatanya, sopan, maka kita tulis 4 di sini. Yang lainnya ini yang B semua ya, yang 3 semua maksudnya. Dan skornya 16, nilainya 80, predikatnya B. Kemudian yang Husna, misalnya Husna semuanya 3 kecuali yang mengerjakan sendiri tugasnya, dia mengerjakannya sendiri tanpa nyontek, tanpa menjiplak, maka kita berikan 4. Skor masih 16, di sini nilai 80, di sini predikatnya B. Kemudian kapan dia akan dapat C? Dapat C kalau nilainya 70. Kalau nilainya 70. Nah, untuk KKM sikap nanti kita akan ditentukan oleh mudir kita. Bagaimana sikap itu KKM-nya ya. Tapi ya terkadang memang sikap anak didik kita ada yang bisa dikatakan berada jauh di bawah KKM. Nah, ini PR untuk kita diskusi bersama nanti. Tapi yang jelas rumusnya kurang lebih seperti ini. Ini bisa kita ubah. Misalnya ternyata qadarullah si Raya hanya mendapatkan 2, kemudian di sini 3. Ini kan nilainya skornya 12, nilainya berapa? 60. Predikatnya nggak ada. Karena di sini paling rendah C, 70. Berarti di bawah 70 adalah D.
gitu kan. Tapi kan kalau untuk mapel umum ya, kalau nggak salah nanti Bu Amin ini bisa bisa perbaiki, bisa koreksi bahwasanya nanti untuk nilai sikap ini minimal B gitu ya. Tetapi memang jika memang si anak ini benar-benar nggak mampu mendapatkan nilai B, maka mau tidak mau kalau saran anak bagusnya sih berikan catatan gitu ya, berikan catatan. Atau nanti untuk lebih jelasnya bisa kita diskusi dengan Ustadz Makmur bagaimana bagusnya. Tapi untuk sejauh ini inilah cara kita untuk mengisi nilai sikap. Nanti bisa asatidzah mulai kerjakan mulai pekan besok ya, dan alhamdulillah bagi asatidzah yang sudah mulai mengerjakan dari sebelum PTS ataupun setelah PTS ini ya, alhamdulillah ini masih ada beberapa pekan ke depan sebelum PAS nanti kita adakan. Nah, mungkin sampai sini ya video singkat yang Ana sampaikan, dan mohon maaf sekali lagi ini Ana sampaikan via video karena beberapa kali pertemuan rapat Ana tidak dapat hadir. Sebetulnya Ana ingin menjelaskan hal ini, dan juga jika ditunda sampai Selasa khawatir ada kegiatan lain yang bisa jadi nanti ini tidak bisa tersampaikan lagi. Jadi mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa hormat Ana nih ke asatidzah semua untuk menyampaikan bagaimana cara melakukan penilaian sikap dalam kegiatan pembelajaran daring di masa COVID-19 ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar semester depan kita bisa kembali mengajar seperti sedia kala, dan juga anak-anak bisa kembali ke sekolah, dan tentu ini akan memudahkan kita dalam kegiatan pembelajaran maupun pengajaran. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.